Sama-sama warisan 5 miliar ya, tapi kenapa yang satu bisa cair dalam 7 hari, sementara yang satunya lagi justru bikin keluarga berantem, karena nggak ada uang tunainya? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Banyak anak muda merasa aman karena suatu hari akan mewarisi rumah senilai 5 miliar. Tapi yang jarang dibahas adalah saat hari itu tiba, kamu bisa dipaksa keluar ratusan juta uang tunai. Atau aset itu nggak bisa dipakai sama sekali. Bayangkan nih, dapat aset 5 miliar, tapi harus setor ke negara sekitar 125 juta. Kalau kamu nggak siap uang cashnya, warisan itu justru beku. Ini yang disebut dengan the inheritance trap. Warisan besar yang mencekik likuiditas ahli warisnya. Supaya kamu nggak terjebak di situasi ini, di video ini kita akan bedah 3 hal penting. Satu pertama, realitas warisan properti 5 miliar. Apa aja sih tahapan dan biayanya? Dan yang kedua, perbandingan nih dengan UP asuransi jiwa 5 miliar. Kenapa kok aset ini jauh lebih liquid dan ramah pajak? Yang ketiga, strategi menyiapkan warisan agar kamu nggak ribet urusan birokrasi di kemudian harinya. Sekarang kita mulai dari aset sejuta umat, yaitu properti. Kita mulai dari properti. Secara psikologis, kita nih, generasi Y, itu merasa paling aman kalau diwarisi rumah. Kenapa? Ya, karena asetnya kelihatan, harganya cenderung naik setiap tahunnya, dan bisa jadi sumber passive income kalau kita sewakan. Betul? Nah, properti adalah simbol kekayaan dan kemapanan. Tapi ada satu masalah besar. Properti itu bisa jadi aset yang beku. Kamu nggak bisa potong tuh pintu rumah buat bayar tagihan rumah sakit atau juga biaya pemakamannya. Betul, untuk mengubah rumah 5 miliar jadi uang tunai, itu kita butuh waktu berapa lama? Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, atau bahkan bisa lebih lama lagi. Dan selama rumah itu belum terjual, ya kamu tetap harus bayar biaya perawatannya kan, bayar PBB juga kan. Nah, ini yang sering bikin kaget ahli waris untuk memindahkan nama di sertifikat dari orang tua ke kamu. Ada tahapan biaya yang harus dibayar tunai. Satu, ada yang namanya pajak PPHTP waris. Itu pajak warisan properti 2026 yang paling besar. Hitungannya 2,5% dari nilai pasar NPO PTK untuk ahli waris. Kurang lebih ya, untuk rumah 5 miliar, itu kamu perlu nyiapin dana 125 juta. Ingat, ini harus dibayar di depan untuk balik nama sertifikatnya. Kemudian ada biaya notaris, termasuk pengurusan surat ahli waris dan juga surat keterangan waris atau SKW. Ketiga, ada biaya turun waris atau balik nama di PPN, yaitu ada biaya administrasi resmi di Badan Pertahanan Nasional. Pertanahan, bukan pertahanan. Oke. Yang ketiga, biaya turun waris atau balik nama di PPN, yaitu biaya administrasi resmi lah di Badan Pertanahan Nasional, PPN. Dan yang keempat, PBB yang nunggak. So, jangan lupa cek orang tua rajin nggak tuh bayar PBB. Kalau nunggak bertahun-tahun, dendanya bisa jutaan rupiah. Bayangkan nih, kalau kamu nggak punya uang 150 juta cash saat itu buat biaya balik nama sertifikat rumah warisan, apa yang akan terjadi dengan aset 5 miliar itu? Jawabannya adalah nyangkut. Klik tombol like kalau kamu baru sadar bahwa dapat warisan rumah mewah ternyata butuh modal cash yang nggak sedikit. Supaya saya juga tahu nih, berapa banyak sih dari kita yang baru melek soal biaya ini. Karena aset 5 miliar itu nyangkut, makanya banyak ahli waris itu terpaksa melakukan flash sale atau fire sale gitu. Jual rumah buru-buru, jauh di bawah harga pasar. Misal, rumah yang harusnya 5 miliar dijual 4 miliar. Supaya apa? Supaya bisa bayar pajaknya, beresin administrasinya, dan dapat sisa uang tunainya. Sayang banget kan? Jadi pilih warisan rumah atau uang nih? Nah, sekarang kita bandingkan dengan instrumen yang fungsinya kebalikannya dari properti. Likuiditas dari uang pertanggungan asuransi jiwa. Uang pertanggungan atau singkatan UP asuransi jiwa itu bukan investasi. Sekali lagi ya, bukan investasi. UP asuransi jiwa adalah uang tunai yang disiapkan khusus untuk dibayarkan saat risiko terjadi. Jadi kalau UP-nya 5 miliar, artinya saat tertanggung meninggal dunia, itu ahli waris itu terima uang tunai 5 miliar. Ya dari sisi fungsi warisan ada beberapa keunggulan lah. Satu, dananya cair langsung ke ahli waris yang ditunjuk. Nggak perlu jual aset fisik.
Bisa dipakai langsung, biasa untuk biaya pemakaman, pelunasan utang atau pajak, biaya rumah sakit, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Di saat properti masih beku, ya kan, asuransi justru sudah cair. Tapi supaya fair, asuransi juga punya keterbatasan. Satu, harus disiapkan sebelum risikonya terjadi. Kedua, juga perlu disiplin bayar preminya. Dan yang ketiga, kalau kamu salah desain atau salah pilih produknya, manfaatnya jadi tidak optimal. Kalau asal beli, fungsinya bisa jadi meleset. Nah, sekarang kita lihat prosesnya, cara mencairkan warisan asuransi. Jadi ketika tertanggung meninggal, kamu urus dokumen klaimnya, siapin semuanya, kemudian lakukan verifikasi, dan terakhir dananya akan cair ke ahli waris. Jadi, tidak ada balik nama aset, tidak ada jual properti, tidak ada biaya pajak di depan. Itu perbedaan warisan properti 5 miliar dan UP asuransi jiwa 5 miliar. Sama-sama warisan 5 miliar. Bedanya, kalau warisan properti, ahli waris harus keluar uang dulu. Dengan UP asuransi jiwa, ahli waris justru menerima uang dulu. Itu beda fundamentalnya. Jadi, lebih tenang pegang sertifikat rumah senilai 5 miliar atau pegang polis asuransi jiwa yang pasti cair 5 miliar. Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu perspektif kamu sebagai generasi Y atau generasi milenial. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nih cara kita menggabungkan properti dan asuransi supaya warisannya benar-benar rapi? Setelah lihat perbandingannya, kamu pasti mikir, berarti mending asuransi aja dong daripada rumah. Jawabannya ya, nggak harus pilih salah satu. Orang kaya menggunakan asuransi jiwa sebagai uang bensinnya lah untuk aset properti mereka. Jadi kalau orang tua punya rumah 5 miliar, mereka akan siapkan polis asuransi senilai minimal nih ya, biaya pajaknya. Contoh, 500 juta atau 1 miliar. Begitu orang tua tiada, asuransi itu cair dalam 7 hari, dan uang tunai itu dipakai anak untuk bayar pajak rumahnya. Hasilnya, rumah 5 miliar tadi pindah tangan ke kamu tanpa kamu harus keluar uang pribadi sepeser pun. Clean and clear. Nah, strategi cara menyiapkan warisan anak seperti tadi itu sering saya share ke klien dan juga keluarga. Supaya mereka paham juga kenapa kok likuiditas itu krusial sebelum bicara aset. Saya tidak mengatakan asuransi jiwa pengganti aset properti, tapi UP asuransi jiwa sebagai penyangga likuiditas supaya properti tidak dipaksa dijual. Vin, ada nggak cara yang lebih advance? Ada. Ada cara yang lebih advance yang dipakai keluarga kaya. Memasukkan aset properti ke dalam struktur perusahaan. Jadi PT Family gitu. Jadi yang diwariskan bukan sertifikat tanahnya atau pajak yang mahal dan ribet itu tadi, tapi porsi saham perusahaannya. Intinya adalah investasi saham untuk warisan. Strategi lainnya adalah properti dibagikan ke ahli waris saat pemilik harta masih hidup. Itu namanya hibah. Oke, next kita akan bahas hibah versus warisan properti. Jadi, apa dampaknya nih kalau strategi ini nggak disiapkan dari sekarang? Satu, ada potensi aset freezing. Aset 5 miliar kamu beku bertahun-tahun karena nggak ada biaya buat urus surat-suratnya. Yang kedua, konflik dan drama. Gara-gara nggak ada uang tunai buat bagi waris, kakak adik mulai berantem. Siapa yang harus bayar pajak? Siapa yang harus jual rumahnya? Ingat, mindahin fix aset atau investasi itu butuh waktu tahunan untuk dipersiapkan secara legal. Jadi jangan tunda sampai risiko terjadi baru bingung. Sebagai generasi milenial atau generasi Y, kamu harus mulai ajak orang tua rencanakan distribusi kekayaan. Supaya nanti nggak jadi ribut di kemudian hari. Kalau kamu merasa butuh bantuan untuk merencanakan distribusi kekayaan, kami di Finansialku bisa bantu lewat sesi konsultasi one-on-one. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai konsultasinya di Finansialku, ya udah boleh aja nanya-nanya dulu aja ke admin Finansialku. Caranya, hubungi nomor berikut ini, boleh juga WhatsApp atau ke link berikut ini. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist baru, Playlist Waris. Wujudkan